Di awal kehidupan manusia modern, kita sering percaya bahwa kehancuran terbesar datang dari luar, yaitu bencana alam, perang, atau teknologi yang disalahgunakan. Namun, kenyataannya sebagian besar kehancuran di dunia ini bersumber dari sesuatu yang lebih dekat, lebih halus, dan jauh lebih berbahaya, yaitu sifat manusia itu sendiri. Pada kali ini kita akan membahas satu sifat yang tidak hanya menghancurkan diri seseorang secara perlahan, tetapi juga dapat meruntuhkan keluarga, kelompok, bahkan sebuah bangsa, yaitu keserakahan. Sebuah sifat yang mungkin terlihat kecil, wajar, bahkan dianggap sebagai ambisi jika dibungkus dengan kata yang lebih manis. Tapi, di balik setiap kehancuran besar, selalu ada jejak sifat ini. Kita mulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya yang membuat manusia menjadi serakah? Serakah lahir dari suatu hal yang tidak pernah selesai, yaitu keinginan. Manusia pada dasarnya tidak pernah merasa cukup. Ketika seseorang mendapatkan 100, ia menginginkan 1000. Ketika ia mencapai 1000, ia mulai menginginkan 10.000. Ini bukan soal kebutuhan, tapi soal hasrat untuk merasa memiliki lebih banyak daripada orang lain. Di titik inilah keserakahan mulai memakan akal sehat. Orang yang tadinya jujur mulai berbohong. Orang yang disiplin mulai curang. Dan orang yang penuh moral mulai mencari alasan pembenaran. Pada tahap ini, keserakahan bekerja seperti racun yang tidak terasa. Mengalir pelan, tapi menghancurkan dari dalam. Keserakahan juga membuat seseorang kehilangan kemampuan merasakan batas. Ia terus mendorong pelakunya melewati garis moral demi memperoleh keuntungan yang semakin lama semakin tidak masuk akal. Dalam dunia bisnis, keserakahan telah membuat banyak orang menjual kepercayaan yang mereka bangun selama bertahun-tahun demi keuntungan sesaat. Dalam politik, keserakahan melahirkan korupsi, manipulasi kebijakan, dan kehancuran generasi demi mempertahankan kekuasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, keserakahan muncul dalam bentuk yang lebih halus. Ingin menang sendiri, ingin menjadi pusat perhatian, ingin diakui sebagai yang paling benar, atau ingin mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan ironisnya, semakin seseorang serakah, semakin ia merasa kekurangan. Lebih jauh lagi, keserakahan bukan hanya merusak pelakunya, tetapi merusak lingkungan di sekitarnya. Orang yang serakah rela mengorbankan hubungan, pertemanan, dan bahkan keluarga. Ia dapat membuat orang lain tersingkir, kehilangan haknya, bahkan menjadi korban manipulasi. Dan yang lebih gelap lagi, keserakahan bisa membuat seseorang tega melihat penderitaan orang lain. Selama keinginannya terpenuhi, sifat ini mematikan empati secara perlahan. Hati menjadi keras, pikiran menjadi gelap, dan hidup berubah menjadi permainan tentang siapa yang paling bisa mengambil keuntungan. Dalam jangka panjang, hidup yang digerakkan oleh keserakahan akan menjadi hidup tanpa kedamaian, karena ia hidup dalam ketakutan kehilangan apa yang ia kumpulkan. Keserakahan juga merusak dari sisi yang lebih mendalam, yaitu mematikan rasa syukur. Orang yang serakah hidup dalam perbandingan. Apa yang ia punya tidak pernah cukup karena ia selalu mengukur hidupnya dengan apa yang dimiliki orang lain. Akibatnya, kebahagiaan menjadi sesuatu yang sangat mustahil baginya. Ia sibuk mengejar angka, mengejar posisi, mengejar validasi, tapi kehilangan makna hidup itu sendiri. Dan ketika keserakahan mencapai puncaknya, penghancuran diri mulai terlihat jelas. Stres berlebihan, konflik batin, konflik sosial, reputasi hancur, hingga berbagai keputusan berbahaya menghancurkan masa depan. Namun yang paling menyeramkan dari sifat ini, bagaimana keserakahan bisa menyamar sebagai sesuatu yang terlihat positif. Ia sering bersembunyi di balik kata ambisi, usaha keras, atau hak saya. Keserakahan membuat seseorang tidak sadar bahwa dirinya sedang berubah menjadi sosok yang ia benci dulu. Dan ketika seseorang sudah memahami bahwa ia bisa mendapatkan apapun lewat cara yang salah, ia akan mengulangi cara itu lagi dan lagi. Di titik ini, keserakahan tidak lagi hanya sifat, tapi menjadi pola hidup, dan pola hidup inilah yang paling sulit disadarkan. Dalam sejarah, banyak kekaisaran runtuh karena keserakahan para pemimpinnya. Banyak kerajaan perebutan wilayah terjadi karena keinginan memperluas kekuasaan tanpa batas. Banyak perusahaan hancur karena satu orang ingin mengambil lebih dari posisi yang seharusnya. Bahkan dalam keluarga atau hubungan, orang bisa hancur karena salah satu pihak selalu ingin mengontrol, ingin memiliki, atau ingin menang sendiri. Semua itu berawal dari satu racun, yaitu keinginan yang tidak pernah diatur batasnya. Maka,
Sebelum keserakahan menghancurkan dunia luar, ia terlebih dahulu menghancurkan dunia dalam diri seseorang. Ia menggerogoti prinsip, merusak moral, meruntuhkan ketenangan, dan memaksa seorang hidup dalam ketidakpuasan abadi. Keserakahan membawa seseorang pada dua ujung, kehilangan semua yang ia miliki atau menjadi seseorang yang ia benci tanpa sadar. Dan itulah sebabnya sifat ini jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat di permukaan. Kesimpulannya adalah, keserakahan adalah sifat manusia paling berbahaya karena ia bekerja secara diam, tanpa suara, namun menghancurkan segalanya, dimulai dari dalam diri, lalu menyebar keluar hingga merusak orang lain, hubungan, komunitas, bahkan sebuah bangsa. Sifat ini membuat manusia lupa tanpa batas, lupa bersyukur, dan lupa bahwa kebahagiaan bukan berasal dari memiliki lebih, tetapi dari kemampuan menghargai apa yang sudah dimiliki. Jika ego membuat seseorang tersesat, maka keserakahan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Dan sebelum kita melihat kerusakan besar terjadi, satu-satunya cara melawan sifat ini adalah dengan mengenalinya, sebelum sifat itu mengenali kita dan menguasai hidup kita.